Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Ibu berharap kalian semuanya baik-baik saja. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teks fabel. Apa itu fabel? Bagaimana ciri-ciri dari fabel? Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi struktur dan kebahasaan teks fabel. Anak-anak, yang dinamakan struktur tersusun. Jadi, struktur adalah sesuatu rangkaian yang terdapat pada sebuah teks dan sifatnya membangun. Anak-anak, adapun struktur teks cerita fabel antara lain, yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Nah, anak-anak, mari dengarkan penjelasan tentang bagian-bagian dari struktur cerita fabel berikut ini. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita, pengenalan tokoh, pengenalan latar dan tempat dan waktu. Nah, di dalam bagian orientasi ini bisa saja nama tokoh disebutkan, latarnya, latar apakah latar tempat, apakah latar waktu yang disebutkan. Contoh, pada suatu hari. Nah, pada suatu hari berarti adalah sebuah latar waktu. Struktur teks yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau munculnya suatu permasalahan hingga masalah itu memuncak. Siapa yang mengalaminya? Jelas adalah masalah yang dialami atau dirasakan oleh tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Ada masalah. Di dalam komplikasi ini muncul sebuah masalah. Masalah itu memuncak. Apakah tidak ada penyelesaiannya? Tentu ada. Penyelesaiannya ada pada struktur yang ketiga, yaitu resolusi. Jadi, resolusi adalah bagian dari teks cerita fabel yang berisikan dengan pemecahan masalah yang dialami atau dirasakan oleh tokoh. Anak-anak, dari komplikasi tadi turun ke resolusi. Resolusi itu adalah bagian dari pemecahan masalah
yang terdapat di bagian komplikasi. Koda. Koda boleh ada, boleh tidak. Koda adalah bagian terakhir dari teks cerita yang berisikan pesan-pesan atau amanat atau nilai moral yang terdapat di dalam cerita fabel itu sendiri. Mengapa saya katakan tadi koda boleh ada, boleh tidak? Karena di dalam teks fabel pesan boleh tersurat dan boleh tersirat. Anak-anak, pesan tersurat berarti pesan yang dimunculkan langsung atau ditulis langsung di dalam teks fabel. Itu biasanya di akhir cerita, yaitu di bagian koda. Kalau pesan tersirat berarti ada di dalam teks, tetapi tidak disampaikan secara langsung. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan, bagaimana caranya kita untuk menemukan pesan moral atau amanat yang tersirat? Dengan cara membaca teks fabel dengan teliti. Dengan begitu kita dapat menemukan pesan-pesan moral dalam teks fabel itu sendiri. Anak-anak, itulah penjelasan tentang struktur teks cerita fabel. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Kaidah kebahasaan adalah ciri-ciri berdasarkan dari bahasa yang digunakan pada sebuah teks apapun. Karena hari ini kita berbicara tentang teks fabel, maka ciri-ciri berdasarkan dari bahasa yang digunakan pada sebuah teks cerita fabel. Anak-anak, mari kita kupas satu persatu kebahasaan teks fabel. Kebahasaan teks fabel yang pertama yaitu kata kerja. Kata kerja adalah satu dari beberapa unsur kaidah kebahasaan teks fabel. Adapun di dalam kata kerja pada teks cerita fabel dibagi menjadi dua bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimat. Bagaimana contoh-contoh dari kata kerja tersebut? Contohnya memegang, mengangkat, membeli, memikul, mendorong, dan lain-lain. Bagaimana jika kita buat dalam sebuah kalimat? Di sini Ibu beri contoh satu kalimat. Kucing itu melompati pagar. Berarti kucing itu subjek, melompati adalah predikat, pagar adalah objek. Di situ ada subjek, predikat, dan objek. Nah, jelaskan anak-anak
seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimat. Contoh satu lagi. Kami menjenguk Tasya kemarin pagi. Di situ ada kata kemarin pagi. Berarti ada keterangan apa di situ? Keterangan waktu. Ibu menambahkan keterangan waktu. Ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada kata keterangan. Kata keterangan waktu. Selanjutnya adalah kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Contoh kata kerja: diam, merenung, berpikir, dan lain-lain. Bagaimana jika kita buat dalam sebuah kalimat? Ibu beri contoh satu kalimat. Ibu Indah tertipu hingga ratusan juta rupiah. Di situ Ibu Indah sebagai subjek, tertipu itu sebagai predikat, hingga ratusan juta rupiah adalah sebagai keterangan. Satu lagi contoh dalam kalimat. Saya tetap berangkat kerja meskipun harus kehujanan. Di situ ada subjek, ada predikat, ada keterangan. Nah, anak-anak, di dalam kalimat yang Ibu buat tadi jelas tidak ada objeknya. Bagaimana anak-anak tentang penjelasan kata kerja? Mari kita lanjut ke kaidah kebahasaan berikutnya. Yang kedua adalah penggunaan kata sandang, si, dan sang. Di dalam teks cerita fabel sering dijumpai atau ditemukan penggunaan kata sandang, si, dan sang. Kata sandang, si, dan sang ini menunjukkan kepada pelaku. Contoh kalimat: si kepompong hanya dapat berdiam saja saat mendengarkan ejekan itu. Sang belalang asik bernyanyi dan menari. Nah, anak-anak, bisa dilihat dari contoh bahwa kata si dan kata sang ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti. Mengapa demikian? Jadi, cara menulis kata sandang si dan sang ataupun kata sandang yang lain harus secara terpisah dengan kata-kata yang mengikuti ataupun kata-kata yang diikuti, serta ditulis dengan menggunakan huruf kecil, kecuali di awal kalimat. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat kedua contoh tadi, coba kalian bedakan dengan contoh berikut ini. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Anak-anak coba lihat di contoh yang pertama.
ada kata kecil. Di dalam kalimat nomor 1 atau kalimat pertama yang dituliskan dengan menggunakan huruf kecil saja, hal tersebut dikarenakan bukan sebuah nama. Bukan sebuah nama. Nah, anak-anak bisa dilihat kembali contoh yang kedua. Kedua orang itu, si kecil dan si kancil, adalah orang yang terpandang di kampungnya. Nah, penulisan kecil dan kancil yang dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Hal tersebut dikarenakan kecil dan kancil sebagai sebuah panggilan atau dengan kata lain disebut juga nama julukan. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Anak-anak, untuk menghidupkan suasana pada teks cerita fabel, biasanya selalu menggunakan kata keterangan tempat dan juga kata keterangan waktu. Pada keterangan tempat sering menggunakan kata depan di, dan pada keterangan waktu sering menggunakan kata depan pada. Mari kita lihat contoh dalam kalimat. Kalimat pertama, diceritakan pada suatu malam yang gelap gulita, ada seekor harimau berburu di hutan. Anak-anak, apa keterangan tempatnya di situ? Keterangan tempatnya hutan. Ada kata di depan hutan. Nah, mana keterangan waktunya? Pada suatu malam. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata dari lalu dan kemudian mempunyai arti yang sama, di mana kata-kata tersebut sering digunakan sebagai kata penghubung antar kalimat dan juga sebagai penghubung intra kalimat. Berbeda dengan kata akhirnya yang sering digunakan dalam penyimpulan serta pengakhiran informasi pada paragraf maupun pada teks, baik itu teks cerita fabel ataupun teks cerita lainnya. Contoh penggunaan kata hubung. Contoh dalam kalimat yang pertama. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Andi berlari dengan cepat, kemudian menghampirinya, lalu memeluk ibunya dengan erat karena telah lama tidak berjumpa. Mana kata hubungnya? Di situ ada kata lalu. Ada kata apa lagi? Ada kata kemudian. Contoh yang kedua. Akhirnya sang semut memberikan makanan kepada sang belalang. Nah, anak-anak, bagaimana dengan penjelasan ibu tadi? Itulah kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Ibu berharap anak-anak dapat mempelajarinya dan dapat mengerti apa yang telah ibu sampaikan tadi. Anak-anak,
demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan ini dengan doa penutup, Ibu mengingatkan kembali anak-anak agar tetap menjaga kesehatan, hindari keluar rumah jika tidak perlu atau tidak penting. Dan jika keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Nah, anak-anak, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu akhiri. Selamat pagi dan salam sehat.